Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabi alladzina hum surujul umam, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube NWC NU Nganjuk yang berbahagia, mari kita selalu memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah qauliyah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada hari ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu Shaumu Syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang mana dalam surah Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau menurut bahasa pesantren ya, di situ berarti ada kaf, kama kutiba kaf tasbih. Berarti menunjukkan ibadah puasa itu tidak hanya berlaku pada syariat Rasulullah. Karena kama kutiba alaikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ibadah puasa itu sudah terlaksana, sudah tersyariatkan sebelum Islam yang dibawa Rasulullah itu datang. Cuma di dalam tafsir-tafsir seperti yang termuat dalam tafsir Ibnu Katsir, pada zaman dulu sebelum ada syariat Ramadan, itu puasa adalah bulanan. Setiap bulan itu 3 hari, salah satu ayam. Kemudian syariat ini dimansuh dengan syariat puasa Ramadan. Kemudian di dalam akhir surah Al-Baqarah 183 itu ada kata la'allakum tattaqun. Ini cara bahasa pondok. La'alla adalah dalam ilmu grammar atau ilmu nahwu, gramatika, itu adalah huruf taroji. Taroji itu apa? Taroji itu mengharapkan sesuatu yang dicintai atau yang sangat penting. Begitu juga seperti yang diterangkan oleh Imam As-Suyuti. Jadi ending daripada takwa, hasil akhir takwa, hasil akhir dari puasa, maaf, itu diharapkan menjadi takwa. Cuma pertanyaannya, apa setiap orang puasa itu bertakwa? Lah itu lain lagi. Namanya harapan itu belum tentu orang bisa mendapatkannya. Seperti pada bulan ini kita semua tahu ada yang namanya Lailatul Qadar. Apa semua yang ada hidup di Ramadan itu mendapatkan Lailatul Qadar? Itu pertanyaan lain, belum tentu. Oleh karena itu, mari kita bahas sedikit bersama tentang la'allakum tattaqun, agar puasa kita itu benar-benar sesuai dengan harapan kita, yaitu menjadi pribadi yang takwa. Karena itu tadi, la'alla adalah huruf yang disampaikan untuk sesuatu yang penting yang kita harapkan itu kita miliki. Puasalah kalian agar kalian bertakwa. Syariat puasa diwajibkan atas orang sebelum kalian, sebagaimana syariat-syariat pada zaman Nabiullah Musa, zaman Nabiullah Isa, dan seterusnya. Endingnya sama, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian definisi orang yang bertakwa itu bisa kita baca dalam Al-Quran di surah lain. Kalau kita ingin mudah membacanya dan mengingat, tidak usah jauh-jauh, kita di awal Baqarah saja. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ ada kata muttaqin, adalah kata sifat dari fi'il mudhari' la'allakum tattaqun tadi. Siapa al-muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Ini sampai saya sampaikan di ayat yang awal agar kita semua mudah mengingat definisi takwa. Agar apa? Puasa kita untuk menjadi orang takwa, kita sudah menjadi takwa atau belum? Yang mana takwa itu adalah hasil akhir dari puasa. Kita lihat introspeksi diri kita sendiri. Karena sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita, diajarkan oleh kiai-kiai kita, ilmu itu tidak untuk menilai orang lain. Ilmu yang kita pahami itu tidak untuk menjustis orang lain, tapi ilmu yang kita pahami itu untuk kita amalkan dan untuk kita dakwakan, tidak untuk menghukumi orang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, ciri orang bertakwa, karena takwa itu sesuai dengan sabda Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Tidak ada orang bisa menilai orang ini bertakwa atau tidak. Takwa itu hahuna. Karena dalam syariat itu kadang ada ya orang yang kelihatannya tidak memenuhi syariat tapi dia bertakwa. Karena memang kita belum tahu kondisi yang sebenarnya. Contoh, di siang-siang Ramadan kita melihat ada laki-laki yang sehat, laki-laki yang kuat, dia tidak sakit, tapi dia makan di siang hari Ramadan. Sehingga orang yang wawasan ilmunya dan kurang begitu tahu tentang kepribadian laki-laki yang makan tersebut kadang menjustis, wah dia bukan orang muslim, wah dia orang melakukan dosa, padahal belum tentu. Mungkin dia sedang pulang dari bepergian, yang mana musafir itu diperbolehkan secara hukum sepakatnya ulama untuk tidak puasa. Kemudian di siang harinya dia sampai rumah, yang melanjutkan makannya karena tidak masalah itu. Kebetulan orang ini selalu suka melihat dan mengintip kegiatan orang lain. Akhirnya tahu, loh dia kok makan ya. Nah itulah kadang kelihatannya tidak sesuai dengan syariat karena kekurangtahuan kita tentang orang tersebut atau kekurangtahuan ilmu kita tentang sesuatu yang sebenarnya. Oleh karena itu Islam selalu memerintahkan untuk tabayyun bila ada sesuatu yang sepertinya tidak lazim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu orang takwa itu selalu beriman kepada hal yang tidak bisa dia fahami, tapi diterangkan secara nyata dan tegas dalam Al-Quran kalau itu ada. Seperti neraka, seperti surga, seperti wujudnya Allah. Kita semua tidak bisa sekarang ini untuk melihat neraka, tidak bisa untuk melihat surga. Tapi Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, lek swarga neraka iku enek. Maka kita ya beriman, percaya dengan tulus tanpa ada paksaan, merelakan raditu billahi rabbah, Allah wajibil wujud. Kenapa? Karena adanya alam ini. Karena apapun yang ada itu tidak diterima akal kalau tidak ada yang mengadakan. Sampai sekarang pun negara manapun, di wilayah manapun ya tidak ada yang mengklaim itu matahari buatan negara ini dan seterusnya. Dan faktanya matahari itu ada. Maka siapa yang mewujudkan? Itu pasti ada. Yaitu apa? Dalam tauhid Allah diungkapkan dengan zat wajibil wujud. Itu pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah wajibil wujud yang pasti diterima oleh akal keberadaannya. Tidak bisa tidak. Karena fakta ciptaannya itu nyata. Nah ini contoh dalam hal yang tidak bisa kita fahami dengan kemampuan akal kita, mata kita, tapi kita harus beriman. Contoh lagi pahala. Pahala itu pasti ada. Karena Allah mengungkapkan dalam Al-Quran, berfirman, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, pahala itu ada. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini hal demikian. Kita melakukan kebaikan, mendapat pahala. Kita melakukan andaikan terpleset dalam dosa, bila disengaja ya mendapat dosa. Jadi itu adalah hal gaib. Kalau kita begitu mempermasalahkan sesuatu yang kita imani harus nyata, maka sungguh kita sangat bodoh. Karena apa? Karena kita tidak memahami kalau memang apa yang kita miliki semuanya terbatas. Mata bisa melihat kepada benda dengan ketentuan dalam tauhid dijelaskan. Mata bisa melihat pada objek yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kalau tangan kita terlalu kita dekatkan dengan mata kita, tangan tidak akan terlihat, yang ada gelap.
Kalau tangan ini atau objek itu terlalu jauh, juga tidak akan bisa nampak. Atau di posisi yang ideal, tapi objek itu tertutupi, maka juga apa yang akan kita lihat tidak nampak. Bukan berarti benda itu tidak ada, tapi ada. Cuma keterbatasan apa yang kita miliki. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yang kedua tanda orang bertakwa adalah selalu menjalankan sholat. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sehingga dalam mewujudkan takwa itu butuh proses panjang, yaitu mencari ilmu. Karena tidak mungkin ya kita paham tentang sholat itu wajib, tapi kita tidak tahu, belum tahu cara melaksanakan sholat. Maka alhamdulillah di Nganjuk ini berkembang pesat pondok-pondok pesantren, pondok-pondok yang selalu, tempat-tempat yang selalu mengajarkan tentang tata cara ibadah. Saya seorang santri tidak bisa membayangkan bagaimana manusia ini bisa beribadah kepada Allah di zaman sekarang kalau tidak ada pondok pesantren. Contoh yang ideal, yang simple, tapi ini fakta, miris, adalah masalah haid. Perempuan yang ketika haid itu haram sholat. Perempuan yang ketika haid itu haram puasa. Tapi perempuan untuk memahami haid itu bisa dihitung jari. Kenapa? Coba kita baca kitab Riyasatul Mahid, kita baca kitab I'anatun Nisa. Anak perempuan ketika baru usia 9 tahun, ketika mengeluarkan darah yang mempunyai sifat haid, berarti dia sudah balik akil. Dia mempunyai kewajiban sholat seperti layaknya orang dewasa. Tapi kalau kita lihat faktanya, anak usia 9 tahun itu sekolah formalnya baru sekitar kelas 2 atau 3. Kalau di SD ya kelas 2 atau 3 SD. Kalau di MI ya kelas 2 atau 3 MI. Itu anak sudah ngerti apa? Dia sudah terkena kewajiban puasa. Maka beruntunglah putra-putri Bapak, putra-putri pemirsa, ketika mempunyai generasi-generasi muda ini selalu didekatkan minimal dengan pondok pesantren, didekatkan dengan para ulama, apalagi ya dipondokkan. Maka di pondok itu satu-satunya tempat yang mengajarkan tentang bagaimana perempuan itu memahami, ini darah haid, ini darah istihadah, ini darah nifas, ini darah wiladah, dan seterusnya. Penjelasan seperti ini saya kira sulit untuk kita jumpai kalau tidak di pondok pesantren. Sehingga apa? Kalau tidak paham, akibatnya itu fatal. Andaikan perempuan ini dihukumi haid, ternyata dia tidak paham, akhirnya tetap sholat, kelihatannya bagus, tapi justru sholatnya itu mendatangkan murka Allah, dosa. Andaikan perempuan ini tidak paham, ternyata dia suci dari haid, kemudian padahal yang keluar itu darah istihadah, akhirnya dia tetap puasa, akhirnya dia tidak puasa, padahal dia mempunyai kewajiban puasa. Oleh karena itu pemirsa, mari kita beri motivasi putra-putri kita, generasi-generasi yang akan menggantikan kita, teman-teman kita, lingkungan kita. Ayo kita bersama-sama mendidik generasi ini secara islami dengan dimasukkan ke tempat-tempat pendidikan yang mempunyai integritas yang jelas. Pondok ini benar-benar mengajarkan hal demikian. Kenapa? Dihubungkan dengan syariat puasa dalam 183 tadi, ayat 183 Al-Baqarah, ini supaya apa? Menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Karena nggak mungkin takwa itu hanya label. Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabin nawahi, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu membutuhkan ilmu, dan ilmu saya kira paling tepat untuk mempelajari hal ini, salah satunya yang paling komplit adalah di pondok pesantren. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.